sholat sampai sholat sholat kabul musalla wahid ya syum sholat musalla wahid khalil awlatik makalah musalla wahid Abdul Qadir Dua Yorfi Masa Anu Dua Yorfi Sholat wahid ya syum musalla wahid khalil musalla wahid sampai dua kali sekarang mau saudara ini asal berasal dari dua asal dari dua saudara mau saudara wahai ya enam tahun saudara kepada kali berdua saudara kau saya harus berdoa saudara aku mau saudara maksud asal saudara berdoa saudara yang saya kenal Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah Muhammaduh wa alihi wa hafidin hafirat bapak ibu sedaya jemaah pengajian din Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wassalamuhu mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, para sahabatnya, para penerus perjuangannya tajam Allahumma amin. Meneruskan keterangan yang kemarin, yaitu bahwa permohonanmu dari Allah, minta apa-apa dari Allah itu hanya kesalahpahaman, menunjukkan bahwa kita itu bisa masih jauh dari Allah, atau karena kurangnya malu kepada Allah sehingga kita minta-minta kepada orang lain kadang-kadang fikir latihaya ika minhu, atau menunjukkan kita masih jauh. Bagaimana kalau kita meminta kepada Allah, niatilah takut, niat ibadah dan melaksanakan perintah Allah. Bukan kita meminta karena perasaan kita masih jauh, apalagi kita kepada orang, tetapi kita minta niat melakukan perintah, niat melaksanakan ibadah. Doa itu diperintah, Udhuni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, maka aku akan menerimanya permintaan. Di ayat lain, bila orang bertanya tentang aku, katakan fa inni lakum qarib, aku dekat kepada mereka. Puji budak wadada idadaan, aku akan menerima permohonan orang yang memohon bila orang itu mau memohon kepadaku. Jadi kalau jenengan jaluk nama Allah niku niat Allah ibadah, niati melakukan perintah. Sebab diterangkan di atas, meminta kepada Allah itu kadang-kadang karena kesalahpahaman,
kesalahpahamannya seolah-olah Allah kok tidak memberi kepadaku. Berarti pangeran wae aku kudu dijalui dhisik. Berarti pangeran wae aku kudu dijalui dhisik. Nah, tidak begitu. Ya. Tapi kita meminta kepada Allah itu diniati ibadah dan diniati melaksanakan perintah itu. Bukan karena Allah itu memberinya harus dimintai dulu. Malah kalau panjenengan minta kepada orang lain, mengajukan proposal dan selain sebagainya, itu menunjukkan kita kurang rasa malunya kepada Allah, sehingga kita tidak merasa malu minta kepada orang lain. Itu keterangan sendiri. Nah, saniki mamina kasih hatta tabajjata yatasanu mutalla. Dari mamina kasih atau Gitu. hatta tawajjahta sehingga ngedepake sira ilaihi maring ghair bil ghair ilahi maring ghair nabi. Nah, jadi keterangannya itu mulai dari wa talabuka min ghairihi liwujudi buktika anhu, permohonanmu dari selain Allah, permohonanmu dari selain Allah kepada selain Allah, minta kepada orang, itu menunjukkan adanya jauh kita dari Allah. Mengapa kita bersama Allah kok minta kepada orang lain? Kok Allah ada di hadapan kita, Allah bersama kita, kok sing njaluk nang wong? Berarti lek kula jenengan njaluk nang wong, keterangan ini nuduh kula jenengan tasih tebih saking Gusti Allah, sehingga kita mengarahkan permohonan kepada Allah yang ada di hadapan permohonan saya. Contoh maling jauh dari Allah, mengarahkan permohonannya kepada selain Allah. Tawajjahta hatta tawajjahta ilaihi, sehingga medhepake sira ilaihi maring ghair. Wa talab talan jaluk sira minhu saking ghair, sehingga kamu kita niki minta kepada selain Allah. Memang perasaan orang tidak sama. Ketika butuh apa-apa kepada Allah, nangis dan Allah, hanya aku ya Allah, sopo sing iso yo, sopo sing iso bantu aku ya, paling iku wakil duit, paling iku wakil pangkate, paling iku kuoso. Dan ini menurut kula jenengan masih jauh dari Allah, sehingga mengarahkan permohonan kepada selain Allah. Amin. Mengarahkan permohonan kepada selain Allah, karena menganggap Allah masih jauh. Pasti ini buatan. Tok umpama kepada orang bukan tidak boleh, tapi perasaan kita kepada Allah. Aku oleh Allah disuruh sana. Hanya sebagai bentuk usaha dohir, sababiyah. Ada sabab, ada musabab. Tidak akan ada asap bila tidak ada api. Istilah bahasa gampang, ana bitadbir, wallahu bitakdir. Kami hanya berusaha, Allah yang menentukan. Jadi njaluke wong nang saliyane Allah niku menunjukkan adanya diri kita masih jauh dari Allah. Diwujudi buktika Allah. Karena kalau kita itu dekat dengan Allah, liwujudi buktika anhu,
Karena anane atau siro anu sayang Allah. Karena ketika kita dekat dengan Allah, pasti yang lain jauh. Aku jalur nanggung, aku jadi di Allah kan wadah. Aku jalur nanggung. Oh Allah barengku, Allah orang di ngarepku, Allah lebih dekat kepada berdera urat leher. Aku jalur nanggung yo. Ketika kita dekat dengan Allah, akan jauh dengan orang lain. Tetapi ketika kita menganggap orang lain lebih cepat daripada Allah, berarti kita masih jauh dari Allah. Kita masih jauh dari Allah. Jadi kita itu belajar memunculkan rasa butuh kepada, sehingga apa-apa itu Allah, apa-apa itu Allah. Nabi yang susah langsung sembahyang. Nabi yang susah langsung sembahyang. Fartolahu mongko utawi njaluk kulhu yus kabeh tolak minal muridi nasangking piro-piro murid iku makrulun dicacat, dicela. Meminta apapun seorang murid tercela, tidak bagus. Sawaun podo ugo kana ono opo tolak iku muta'alliqan hubungan ilhaqi kawat berdasarkan hak atau halki utama makhluk. Jadi setiap permohonan dari seorang murid kita itu tercela, tidak bagus. Baik itu permohonan terkait dengan Allah min ma'rifat atau terkait dengan makhluk kepingin dibantu, tidak bagus. Walaupun memohonnya kepada Allah, tidak bagus. Illa ono illa ini illa maka joko perkara karena kang ono iku ala wajib ta'abudi ing atase arah niat ibadah wa ta'addubi lan tata krama wa tiba'ul amri lan manut perintah wa idharul faqati lan ngetokno butuh. Tinjaluk niku elek maklul, baik niku berhubungan dengan Allah, jaluk ma'rifat atau dengan makhluk. Jika ingin jadi orang mulia, dihormat orang, dimuliakan orang, tidak bagus. Kecuali mintanya kepada Allah itu niat ibadah, niat tata krama. Aku sebagai hamba, pantes aku jaluk nang jarakanku. So jarakanku Allah, niat nopo setunggalnya ibadah. Karena doa mukul ibadah, doa niku sum-sum ibadah. Niat ibadah, guna ibadah na Allah. Jaluk. Nomor niat kesopanan. Sebagai hamba minta kepada Allah itu pantes niat sopan. Kalau tidak jaluk berarti awal ini rumus tidak butuh na Allah. Sebagai bentuk kesopanan pantes kula banyak jaluk ke Allah. Niat takut. Nomor 3 niat oleh perintah. Tiba beramri, aku diperintah dungo ud'uni dungo aku Allah. Nomor sekawan niatipun nuduno butuh nang Allah, idharul faqah. Aku butuh nang Allah, aku butuh pertolongan Allah, aku butuh petunjuk Allah, aku butuh terhadap perlindungan Allah. Tinjaluke nuduno awak iki butuh nang Allah. Niati ngoten. Niat boten niat lintu-lintu nipun pomo kepingin suki boten suki sing nampak teng ati, tapi sing nampak teng ati nggih menika kula disuwun njaluk Gusti teng panjenengan. Kula tau ngimpi Kyai Hamid dawuh lek ana apa-apa kondo aku. Pantes kula disanjangi ngoten kaliyan karena kula murid Kyai Hamid guru kula. Tepak kula mboten napa-napa tanpa pesan Kyai Hamid sebagai bentuk ta'addub kula sebagai murid taat tampilai. Karena pemari Gusti Allah. Gusti Allah. Aku tak tahu aku itu tapi Allah. Aku tak tahu aku butuh nang Allah. Aku tak tahu nang Allah sebagai ibadah guna Allah.
Jadi ibadah. Niate kudu ngoten nggih. Lah berarti ngaji iki ngaji noto ati. Noto ati. Padahal padha-padha njaluk. Mau njaluk nang Allah dianggap panjang kurang sopan tuh mah dianggap tak salah paham. Pengiran apa ndak muwehi tak kok sing dijaluk barang. Dan mari ngoten. Wis nek pengiran ndak muwehi aku tak njaluk ae. Padahal Allah masih ndak dijaluki muwehi. Nanti kula jenengan njaluk rupa sing kaya ngoten. Nanti kula jenengan tau njaluk ambekan. Nanti kula jenengan njaluk mangan bensin. Oh dikek mangan terus. Lah kok sing njaluk? Lah kan berarti kula jenengan iki kirang sopan Gusti wae njaluk. Cek ne sopan ya napa niatono njaluk niat ibadah. Niatono njaluk niat kesopanan. Niatono njaluk nang Allah diniati nuduno butuhe kula jenengan nang Allah. Niku aku butuh. Boten merasa sudah tidak butuh Allah. Niku ndak sopan. Paham ya? Jadi niku nek jalu kan koyok-koyok tuh mati dukur ikhtiar niku koyok-koyok pengiran dak uwai sing jalu dikoyok-koyok diwai sing jalu mari-mari ngoten tapi niat ibadah kok. Jadi noto ati tak gampang. Keterangan sing dimati ini panjang kudu dihafalkan dulu. Aku jaluk nang Allah kabarnya ahli zikir dan ahli ibadah ahli selawat sembahyang dilakoni dapat timbul kemarifatan. Timbul keyakinan yang sudah di luar nalar. Yakin tentang Allah. Bolak-balik penyuwunane dihasilkan. Bolak-balik panjenengan rezeki datang tak terduga-duga. Jangan berhenti di situ. Apa yang kamu inginkan masih ada di depan. Kok panjenengan dikandani ngoten dereng sadar karena panjenengan tersilau dengan dunia. Mulio iki adalah ujian kepadaku. Innama ana fitnatun fala takfur. Aku itu ujian. Kamu jangan kufur. Kamu jangan mengingkari nikmat. Terus ibadah tidak berhenti. Malah kadang-kadang orang sipun rumus ma'rifat malah lereng sholat. Itu namanya tertipu. Kan wonten yang lereng sholat. Di zaman Syekh Abdul Qadir ada 40 para wali ketika malam datang cahaya mengatakan cahaya itu anarob kita. Abah tulakal muharramati. Aku Tuhanmu. Telah aku halalkan semua yang haram kepadamu. Langsung 40 itu jadi orang rusak. Tapi dia sebagai ulama, tapi yang haram-haram sudah dianggap halal karena ada suara itu. Dianggap halal pun mulai lereng sholat, pun mulai ikutan puasa, pun mulai melakukan elek. Tapi dia ikutan rumus elek karena ada jauh aku Tuhanmu telah aku halalkan kepadamu yang haram. Begitu setan niki datang, iblis datang kepada Syekh Abdul Qadir, Syekh Qadir langsung paham, ya lain. Pergilah kamu setan terlaknat. Mengapa Nabi Syekh Abdul Qadir paham? Karena tidak mungkin Allah Ta'ala memerintah perkara yang tidak baik. Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah tak mungkin merintah perkara elek lan perkara munkar. Diusir oleh Syekh Abdul Qadir. Nah, kadang-kadang memang ada orang yang sudah dekat dengan Allah, setan justru datang dengan bentuk-bentuk seperti itu. Ada lereng pilika, sampun merasa nyampe, ojo lereng dungo karena sudah tidak merasa butuh. Salah. Lereng dungo karena merasa tidak sopan. Salah, memang tidak sopan. Tapi niatono ibadah, niatono ngelakoni perintah, niatono butuh nuduno butuh Allah nang Gusti Allah. Niku ojo lere. Masih diberi banyak keistimewaan oleh Allah. Orang-orang yang dekat itu diberi keistimewaan oleh Allah, diberi orang-orang banyak yang senang. Kadang-kadang mohon maaf rezeki yang tak terduga-duga. Ojo
yang kamu inginkan masih di depan kamu. Kata Syekh, ketahuilah asalkan dari. Faktor pukul nabi maklulun sawa'un kana muta'alliqan bil haqqi aw khalqi illa ma kana ala wajhi ta'abbud, kecuali memintanya dengan niat ibadat, tata krama, melakukan perintah dan menunjukkan butuh kita kepada Allah. Amal arifun anapun utawi piro-piro kang makrifat fala yaruna orang ningali sapa arifun ghairallah imliyani Allah. Orang yang sudah makrifat kepada Allah tidak melihat kepada selain Allah. Akhirnya apa? Fatalabuhum mongko utawi jaluke arifun iku laisa ora ana apa talabuhum, ora ana iku yang makhluk saking makhluk bil hakikati. Maka karena orang makrifat tidak melihat selain Allah, maka memintanya tidak dari makhluk pada hakikatnya, mintanya kepada Allah terus. Walaupun kelihatannya minta kepada orang, ya tolong ya benih no lampu, hakikatnya dia kembalinya kepada Allah. Ya Allah, berilah orang ini mau menolong saya untuk memperbaiki lampu. Berarti buat Allah pakai tamas santri, nelok santri. Makanya kalau sering ngomong, lek mulang ojo niat minta no santri, tapi si mari pinter Gusti Allah. Ojo niat minta no santri, ojo. Ulama ndak iso. Ketika pengen nerang dengan bagus, tetap pikiran kula jenengan tentang Gusti Allah. Inna Allah yahdi man yasha. Inna kala tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa beri petunjuk, tidak bisa beri ilmu, tidak bisa beri kecerdasan kepada orang yang kau inginkan, yang kau cintai sekalipun. Tetapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Lek kula jenengan mulang kepingin minterno wong, boten balik tang Allah, mesti sering marah. Oh goblok terus saya mulai pengen balik goblok ngono. Nggih. Iya goblok. Wah, kok mulang Allah dan nyuwun tang Allah, ya Allah mungkin santri kula manfaat barokah, diparingi ngerti, paring ilmu, manfaat niku wis. Makrifat itu boten ningali selain Allah, sehingga jaluke pada hakikatnya tidak dari makhluk, tidak meminta kepada makhluk. Wa ingkana lan senajan ono opo tolakuhu iku minhu saking makhluk bihasbi dori kelawan ningali dori teng tiang, tapi hakikatnya boten datang makhluk. Kami ningali dori jaluk nang makhluk, tapi pada hakikatnya orang makrifat itu boten jaluk nang makhluk, tapi jaluk nang Allah. Sekalipun jaluk tolong tak beda lampu, boten ketok makhluk, tapi diambil ketok pertolongan Allah dilewatkan makhluk orang. Mamin nafasin, nafas pada nafsin. Mamin nafasin ora ono saking ambekan nafas di fasil fa loro cepat ha baik wa putari nafas iku pun bagian minal hawa saking udara. Nafas itu bagian dari udara yang rujuk kang metu opas opo pun metu min batinil badan saking jerone awak, wijus in bagian minas zaman saking waktu. Berarti nafas niku hawa yang keluar dari badan pada waktu pada sebagian waktu. Boten ambekan terus paling berdetik itu sebagian waktu. Nih, nafas yang keluar dari diri kita tukti
minas zaman aimin ampasikas tegese saking piro-piro ambekan siro nafas yang kamu keluarkan dari beberapa nafas kita. Di sini bahasanya nafas kamu tubdi kang mertela no siro di nafas tudhiruhu ning tegese kang ngetokno sira ing nafas iku bi kudratillah kelawan kekuasaan Allah. Jadi nafas yang keluar dari tubuh kita yang kita tampakkan itu adalah sebab kekuasaan Allah. Lek Allah Ta'ala boten mari kula ambaan mandek. Ya, mandek. Tak iso di kula jenengan keluar masuk nafas harus ingat bahwa itu kekuasaan Allah. Lek wong pun bisa stop ambaane, tak iso wis mati. Kula duwe dulur dan istri. Sebelum meninggal 2 hari sebelumnya kesini nyambang balik pagi-pagi subuh buka sing lanang mas subuh sing lanang imam mari ngono sing lanang dugi juga ana wedang kopi ngombe terus sing lanang salim bari budal bejo sapiro wong salim balik ningali istrine sampun tilem digugai datangi kami ternyata wafat. Sapir suwe wong saleh ambaane wis disetok karo Gusti Allah. Nggih, disetok. Nggak iso sampai boten percaya jam 6 wafat, jam 9 baru diyakini wafat karena awak seger, koyo turu awak si amat. Baru dikatakan dokter oleh Pak Desa betul-betul dinyatakan telah meninggal. Ambaannya saya mandek niku gagal nafas namanya. Gagal nafas. Lek sampean kula gagal nafas mati. Mati gagal nafas. Nah, masih dari iso wis mandek. Makanya sak metu-metu ambaan niku panjenengan harus paham biqudratillah sebab kekuasaane Gusti Allah. Jadi stop mandek. Latuti kang ora bisa mertela no siro ing nafas. Itu karena kekuasaan Allah, tidak karena kekuasaan boten. Tidak karena kamu mampu menampakkan nafas itu. Illa walahu kejaba hal iku kedue nafas. Illa walahu kala baleni kejaba hal iku kedue Allah Ta'ala boten nafas. Kedua Allah Ta'ala fika inum siro qadarul utawi kekuasaan. Di saben-saben nafas yang kita miliki tidak lain kecuali itu kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Iso lek wis wae diundhek mandhek ambaan itu. Iso kita ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal satu maka tidak bisa memajukan sesaat pun dan tidak bisa mengundurkan sesaat pun. Ambaan kepada Allah. Ketika kula panjang ngerti le ambaan kudu Gusti Allah, kita sadar dalam keadaan apapun kita adalah hamba Allah. Mboten usah mati. Dalam keadaan enak, itu hamba Allah. Keadaan panjang diuji, keadaan panjang sakit, keadaan panjenengan susah niku kabeh Gusti Allah. Sebab sing ngatur hambaane mawon Allah normalis perilaku kula jenengan kabeh niku Gusti Allah. Illa walahu fika qadarun. Ai wal makna tegese utawi artine anna kullana nafasin sadul saben-saben ambaan marra kang lewat apa kullu nafas iku muqaddarun wis dipastekno alaika ing atase sira bihi ing dalem kula nafas dipastekno alaika sira bihi kula nafas apa sing dipastekno taatun ketaatan
au maksiatul puto maksiat, au nikmatul puto nikmat, au baliyatul puto ujian. Baliyah ujian di saben-saben nafas yang berlalu itu sudah ditentukan apa, nafas ini taat, nafas ini ada maksiat, nafas yang ini ada nikmat, apa nafas yang ini ada ujian. Jadi bendino ini kalau banyak mulai suamba enak itu sudah ditentukan apa. Berarti nafas mulai jam sekian sampai sekian dalam keadaan nikmat. Tapi jam sekian sampai jam sekian dalam keadaan ujian Tuhan. Dibujuk disoko. Jam sekian sampai jam sekian ibadah. Tepat jam sekian tepat masa. Ini pun ono ketentuan ya. Terus ono ketentuannya terfokus ya Allah. Berarti masih belum ada ketentuannya. Amban sekian akan bareng apa. Jadi istilah tepat enak, tidak enak, tepat taat, tidak taat, tepat maksiat, atau tidak maksiat, boleh dengan tetap sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Terusan yang ngoten nggih. Jadi pun ono ketentuan ini. Mokot berarti faqatun au maksiatun au nikmatun au baliyatun. Setiap nafas yang berlalu telah ditentukan kepada kamu di dalam nafas itu ketaatan atau kemaksiatan atau kenikmatan atau ujian. Loh, kalau maksiat itu sudah ditentukan oleh Allah, mengapa saya diberi dosa? Kalau ujian itu sudah ditentukan oleh Allah kepada saya, mengapa saya harus berusaha? Manusia memang disuruh berusaha sebagai bentuk pantas tidak dikeganjar. Manusia diberi hak untuk pantas pun tidak dikeduso. Sebab lek manusia ini buatan duit usaha bukti dike akal. Lah iki akal iki sing saten bedakno. Oh iki api iki elek. Kudu sabar, aku kudu ngamuk. Wis dike akal. Lek buatan akal terus disiksa Allah kan adil. Terus Allah berbuat apapun, niku apa katanya Allah? Kok ngoten? Karena alam semesta termasuk kula jenengan iki milik Gusti Allah. Milik mutlak. Karena milik Gusti Allah apa jare sing duwe? Kan ngoten nggih. Milik Allah berarti apa jare sing duwe? Panjenengan duwe omah regane 10 miliar. Tapi ya. Omah krono milik sampean apa jare sampean? Opo di kamar sampean di WC? Api nomboran, ya api kamar dewi, nggih, kamar dewi. Umpami tembok mau dibolongi, dike jendela, ya ndak apa-apa omah dewi. Tapi lek wong liya kadang televisi umar sampean, wong liya kadang WC rumah sampean sama dengan pelecehan. Makanya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan khairuhu wa syarruhu minallah. Api elek kabeh teko Gusti Allah. Lek barang elek duduk teko Gusti Allah, berarti Allah kalah kepada orang lain. Tapi Allah Ta'ala dhewe sing gawe, ndak soal wong milih dhewe. Paham nggih? Iku paham Ahlussunnah wal Jamaah. Lek mutasi apa ten? Mutasi barang elek duduk teko Allah. Lho kok kalah temen apa kalah? Kok ngoten iki? Kok Allah teman Allah Ta'ala? Kok dunyane alam semesta digawe no barang elek? Kok dan api elek? Ya Allah gawe elek kan ndak pantes. Pantes wong milih dhewe. Milih dhewe kok jare. Wis kok elek. Tapi lek wong sing di rumah sing gawe WC api, tapi lek tombole dari WC kamar sampean niku pelecehan. Nggih. Pelecehan. Lho kamar sampean lek WC ya pelecehan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dawuh api elek niku teko Gusti Allah, malah rukun yang kelima beriman percaya bahwa api elek teko Gusti Allah. Nah, kok milih dari wong mati aja. Aku mlebu kamar. Di kamar iku masyaallah ono cidine, ono wisine.
Yo ndak mampu di sini. Mampu. Kalau hotel bintang 5 itu masya Allah. Kalau ini umroh diberi hotel khusus kiai sejudu. Di hotel niku wonten jeding bage. Adus wonten enak kumpul, hangat, dingin, kurang panas. Kalau niku tidak ngerti kok panas terus berarti. Ada mendakan nih. Bukan panas, bukan kan lo petugas tuh. Mulai kepingin adem diputer ngiri, kepingin pati puter mana? Coba kata orang besok. Desi teman, orang besok ibu terkadang ngiri kuno tidak perlu. Wong nang kok so pintar, biyen kalau karo wong kaji pertama, pasti ini buka dewi, lek tingkat 6, tidak telipinku, mudun di tingkat 6 buka dewi, nek dorong buka di petek mana? Mudun mana? Ya Allah, liku ayo cacakan nih, koran sendiri, basic nih kenal, basic. Buka dewi itu buka dewi, bukan nanti dibuka dewi, itu di petek mana? Tapi bingung lagi, hatimu tak buat mudun, ayo sama tuh itu, jadi rame pun liku aja, itu. Ya Allah, bernami sabar hambatan ini perlu dimasukkan dalam hati kita. Setiap nafasnya sampun ada ketentuan. Di untung-untungnya wong, lek saben nafasnya itu hanya berisi kebaikan. Api tok berarti takdir dari wong api kalau Gusti Allah. Kok ono eleke berarti banyak pada nafas itu ditakdir jelek. Ya nopo jalan keluar banyak istighfar. Lah istighfarnya itu sendiri niku ditakdir oleh Allah. Sehingga Kanjeng Nabi tahu kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Tapi anak itu ada mesti duwe salah. Saapi-api wong salah wong sing akeh tobaté. Dan tobat itu sendiri karena ditentukan oleh Allah. Oleh Allah boten maringi saged tobat, boten saged. Makane Abu Nawas nyuwun saged tobat. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ilahi do pangeran ingsun lastulil firdausi ahla. Kula boten pantes datang swarga firdaus. Lastu ahlan firdaus. Kula boten ahli boten pantes mlebu swarga firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi lan kula boten kiyat datang neraka jahim. Wa habli taubatan maka berilah aku mampu bertobat. Jadi saged tobat niku karena ditolong oleh Allah. Wa habli taubatan. Berilah aku mampu. Habli taubatan wa fil dunubi hanya sepunten dosa kula. Jadi masih tobat. Lek boten ditulung Allah boten saged. Tapi tobat loga. Tapi mari suatu istighfar loga. Mari suatu kesiyo. Jadi masih tobat itu pepari. Tobat itu pepari. Dungo itu pepari. Sehingga dikatakan di hadis man rusiqad doa rusiqal ijabah. Siapa orang diberi rezeki berupa senang doa, tanda orang itu akan diterima doa. Senang doa Allah dengan niat ibadah, ya Allah, nujun awak butuh Allah, ya Allah, berwin haji, ya Allah, turutan dengan caranya Allah, dengan caranya Allah. Lepono wong bisa seneng donga dengan niat donga, niat ibadah, niat butuh Allah, akan keturutan. Jadi sabar-sabar ambaan itu yang kamu keluarkan, yang kamu tampakkan tidak lain kecuali Allah telah menentukan kepada kamu. Maksudnya menentukan ketaatannya atau maksiatnya atau nikmatnya atau ujiannya pun wonten. Yumdi
kang ngelaksanakaké sapa Allah ing qadar. Niku boten ketentuan yang telah dilaksanakan oleh Allah. Ayu berisu tegese mertelakno sapa Allah ing qadar, mertelakno bi qudrati kelawan kekuasaane Allah. Diperlihatkan ditentukan bidalikan nafasi ing dalam mengkuno ambak saben ambaan sapore Tuhan. Terus berawat jam sekian sampai sekian melakukan ketaatan, jam sekian sampai sekian tetap melakukan ketaatan. Untung-untungnya wong dari beton api, makanya bisa ditimbang. Akan api apa akan elek, mesti duwe elek, lek abotan api selamat. Man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Anapun wong sing timbangan kebenarannya, maka dia dalam kehidupan yang hamiyah itu mesti duwe elek. Lek akean api iku enak uripe. Dak butuh api kabeh. Dak butuh api kabeh, akean api. Maka nggih kono. Taate ono maksiate, ono nikmate utawa ujian. Fakulu nafasin moko utawi saben-saben ambaan yabdu kang pertelo opo kullu nafas mingka saking siro iku dorkun wadah liqadarin maring pepasten min abdaril haqi saking piro-piro pepasten Gusti terdakang hak saking piro-piro pepasten terdakang hak yang padukan dilaksanaake opo qadar bika ing dalem siro kainamma iku kaya apa wae anane. Kainamma iku kaya apa wae anane. Karena ono apa qadar. Jadi nafas itu diibaratkan wadah untuk setiap ketentuan dari beberapa ketentuan Allah yang dilaksanakan terhadap kita. Ambaan wadah. Ane para wali itu saben ambaane antara mlebu medune niku diisi dengan zikir. Metu Allah, alhamdulillah, Allah. Allah tok para wali. Supih sesaat sudah merasa dosa. Sementara nikmat aku terima, tapi aku lupa kepada Allah. Itu sudah merasa dosa. Sambat dawani wali diuji baliyat maut. Sambat dawani, kalau ngerti lek ujian dari Allah Ta'ala. Ya hamil sampai semakut boten sambat. Kita masih amane. Boten sambat. Sadari jauh. Wali itu man, lek sambat dicopot kewaliannya. Terus ya masih jadi tak mau dawi dari hamil. Wali kulek sambat dicopot kewalian. Ya Allah. Ya Allah. Tak nerima datang takdir Gusti Allah, ketentuan Gusti Allah. Nah, ini dengan ini paling tidak perlu banyak bisa memahami apa yang Allah kehendaki kepada kita. Jadi ambaan niku minangka wadah liqadarin maring pepasten min abdar haqqi saking piro-piro pepastene dakang hak. Yung patukan dilaksanaake opo qadar bika ilum sira ka inamat hale koyo opo wae anane karena ono opo qadar. Krana niku karena kita tahu bahwa nafas ini adalah wadah dari ketentuan Allah, ayam bagi moko sayujo seharusnya lakal kedui sira opo al adabu tata krama mahu sertane al-haq. Maka kita setiap nafas harus bertata krama, harus sopan bersama Allah, harus sopan. Ketika kita diuji, ingat ya Allah,
kita dinikmati dengan alhamdulillah. Ketika ternyata sawah keto ati masya Allah la quwata illa billah. Kesanjung innalillah niku wong sing iling Allah, sehingga apa yang diucapkan niku selalu Allah. Mau makan bismillahirrahmanirrahim, izin. Bismillah itu sebagai bentuk izin kepada Allah. Kita tidak tahu yang kita masukkan ke mulut kita berupa nasi itu siapa yang nanam, siapa yang ngarit, siapa yang menjemur, siapa yang nyelep, siapa yang masak, siapa yang mencuci sampai tutup temlesan pulau. Kita pernah tahu. Sehingga ya Allah saya izin ya Allah, saya makan ya Allah, ini rezekimu ya Allah. Dari sana sampai melalui sekian banyak proses sampai ke mulutku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan ya Allah, saya izin ya Allah, saya makan ya Allah. Iling Allah begitu keluar, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi rezeki kepadaku tanpa ada payah, tanpa ada upaya. Kuliah kok apa-apa dhewe, gak repot. Sing dipangan kulo jenengan ndak ono sing ngono ta kondi. Nanti kulo jenengan rasakan sing dipangan ta kondi. Ndak tahu nggih. Takon dia kumangan. Sopo sing nyelep, sopo sing masak, sopo sing modusi, sopo sing nandur biyen, sopo sing goblok, sopo sing gotong, nyongklok. Moro-moro tutup kan lesan kulo jenengan. Moro-moro tutup. Ngono ndak matur kesuwun. Maka saya penambahan putus sopan terhapus ya Allah. Bayang bagi moko sayuju seharusnya selayaknya ya lakak bagi siro opo al-ada butoto kromo mau sertane al-haq wa muraqabatu lan nginjen itu merhatekno Allah lan merhatekno Allah fi kulli nafasin ilmu saben-saben ambaan min ampasika saking piro-piro ambaan siro. Saben nafas kita muraqabah, ingat memperhatikan Allah, ingat Allah. Aku akbar Allah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Terus saya Idris, apa itu Yai Hamid? Tak tahu mandek pikirnya Allah. Aku mendelok lesannya apa tak mandek. Terus Allah Ta'ala terus, alhamdulillah, subhanallah, la ilallah. Kok ada orang mandek lesannya apa? Terus ya Idris, tolong mandek. Patakuno moko ono siro pikul nafasin ilmu saben-saben ambaan lek kula jenengan iku selalu ingat muraqabah iku ingat nih ngawasi Allah bertata krama, maka kamu dalam setiap nafasnya patakuna moko nuli ono siro pikul nafasin ilmu saben-saben ambaan iku salikan ngambah menempuh torikon ing dalan ilhaqi maring zakal haq subhanahu wa ta'ala. Lek saben ambaan kita ingat Allah, maka setiap nafas kita menempuh perjalanan menuju Allah. Setiap nafas kita tentunya butuh proses. Ketika suatu jeda, Allah akan datang karomah kemudahan, termasuk panjenengan bisa disenangi oleh orang banyak, termasuk panjenengan nikmat ibadah, dak mari ibadah, kepingin dak mulai teko masjid, dak ono kesele, kata Kiai Idris kok kuat ya wali ibu ibadah, karena hobi, kan hobi itu panjang hobi bal-balan, masih terujang kuat hobi, pun dari toreko, ambaannya dari toreko.
Itu salikan tarikil haki, karena sampai nambahannya diawasi, diperhatikan supaya tetap kepada Allah. Wah, jadi wong wali niku lek pun dikersakno Allah, ndak ono repot. Kesedot atine. Wa utawi salikan tariqan il haqqi iku makna qaulihim, artine dawuhe arifun, artine dawuhe pira-pira kang arifat napa at-turuku ila Allah taala bi adadi ampasil khalaq. At-turuku utawi pira-pira dalan ila Allah maring Allah taala iku bi adadi ampasil khalaqi, kelawan hitungane pira-pira ambane pira-pira makhluk. Jadi menuju Allah itu sesuai dengan jumlah nafas makhluk itu. Jadi masuk keluarnya tarekat milik Allah. Aduh, aku lihat ini terus tak kapan kerja ya lagi opo. Uang niku lek pun kadung cedek Allah, pun kadung disenangi Allah. Kalau hanya ingin supaya pulau kami tambah yakin, tidak ragu, niku kabehane dicukupi Allah. Ojo buat aku ini terus kapan kerja? Setan sih ngomong itu, nggih. Kapan kerja dicukupi? Kok saya duit manuk api manuk sekarang di lomba nomor 1 se-Indonesia mesti sing duwe. Nah, ojo sampai kurang loh makan manuk ini. Karena manuk koyo ini sampai kurang. Golek pakan sing apik, mari kita ikutno kurung emas. Lek koyo kono kurung emas, kono wis apik nggih. Lah kerjanya tak mamang nggih. Melok bos dak mamang, melok bos mamang. Kaya Allah itu malikal mulki rojone rojo. Tanya dijak presiden ora mamang belas. Pada Allah rojo, dia malikal mulki. Rojo. Ini mesti ini kula jenengan boten mamang. Kan koyok-koyok lek ambaan metu hanya mikir Allah. Terus mamang nopo? Lagi nopo sehingga ada tutup. Nggih. Lah Allah nyukupi ta ono barang repot. Tapi ketika panjenengan sampun diberi banyak nikmat, ojo le nyedek nang Allah. Ojo le terus no yang kamu tuju masih di depan. Ketika panjenengan diiring ojo le posik kudu lere naik, panjenengan iring no inna fitnah yang anah no fitnatul barakatuh. Aku ujian. Iki enakku ujian. Anggap barang sing nikmat ujian, jangan sampai kamu kufur. Tapi tetap dekat dengan Allah Ta'ala, tetap dekat dengan Allah Ta'ala. Ketika dekat dengan Allah, kok terus tidak ada ujian? Oh no, itu maus sudah ditentukan ujian. Tapi ketika orang dekat dengan Allah, ujian itu terasa nikmat. Kalau mari contoh jadi masa ciwitnya pulau. Tapi ketika tahu bahwa yang mencubit itu kekasihnya, malah terasa nikmat. Namanya cubitan nikmat, cubitan sayang. Loro, lepun copot, loro, nikmat. Ketika tahu bahwa yang mencubit adalah kekasihnya. At-turuq ilallah biadada fasil khalaq. Jalan menuju Allah sejumlah nafas makhluknya. La tataraqqa. Ojo nunggu siro. Ayuhan murid, murid. Puro wal aryar ing longgari para rampung. Ing longgari biro kerepotan. Jangan menunggu longgarnya kesibukan. Ojo. Kita tidak ada. Katanya ketika kamu dalam keadaan pagi, jangan menunggu pagi jika kamu dalam keadaan sore.
Jadi pada waktunya kita harus melakukan beberapa tunda-tunda, karena jam yang sekarang bukan jam yang tadi. Bila jam yang sekarang kita tidak memanfaatkan kepada kebaikan, jam berikutnya bukan jam yang sekarang. Yang sekarang sudah hilang, tidak bisa kembali. Ojo ngenteni minggir-minggir, ojo nunggu-nunggu siro ajual murid furubul awiyar ing rampungi atau ronggare piro-piro karepotan alwalidati kang tumeka ala qalbika ing atase aku sira ing ati sira. Jadi kesibukan yang datang kepada kita jangan membuat panjenengan itu lengah lalu kesibukan engko repot. Wahia utawi awiyar iku duluman tahtu sukang terjadi opo engko ese kangko kok mangku tahulu kan ngalang-ngalangi opo awiyar bainahu ing dalam antara murid nasyuhudil maula lan ilm antara seni pangeran. Jadi kesibukan itu bisa menghalangi dengan menyaksikan kekuasaan Allah. Jangan ditunda-tunda karena ada kesibukan. Walau huduri lan tumeka mausatane al-maula. Jadi kesibukan hati itu dapat menghalangi antara murid dengan Allah atau dengan bersimpuh bersama Allah. Wahudur bisa, kita tidak harus di tempat sembayangan. Hanya nampak mobil, atau bukan sholat, kan iso. Mau selawat, mau subhanallah, mau zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Tatma'innul qulub. Wa dzikrullahi akbar. Zikirnya Allah lebih agung. Maksudnya zikirnya Allah, ingatnya Allah kepada kita lebih agung daripada ingatnya kita kepada Allah. Uzkuruni azkurkum, kata Allah, ingatlah kamu kepadaku, aku akan mengingat kamu. Ingatnya Allah daripada ingatnya kita kepada Allah lebih besar jauh ingatnya Allah kepada kita. Malah di hadis lain, hadis kursi, man dzakarani fi malain dzakartuhu khairon fi malain khairin min malain. Sapa sing eling nang aku tapak bareng wong akeh. Dan iki dalile tahlilan bareng wong akeh. Mongko aku bakal eling nang wong iku mau di golonganku sing luwih apik timbang golongane wong-wong iku mau. Golongan Allah dan para malaikat. Lek kula eling bareng akeh Allah akan ingat kula jenengan di kalangan para malaikat yang lebih baik daripada golongan kula jenengan. Wa man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi khairin min nafsi. Sapa sing eling nang aku di awake dhewe, di atine dhewe, aku bakal eling nang wong iku mau di edzatku sing luwih apik timbang edzate wong iku mau. Ibadah apa? Bukan sholat, sholat dikir, subhanallah selawat. Dari hitungannya ke atas ilah. Ojo mandek mergo tasbih. Pangeran tidak butuh tasbih. Itu kan hanya untuk menghibur kita. Tasbih menghibur, berlucu lain. Itu hanya menghibur kita, bukan menghibur Allah Ta'ala. Tasbih boleh kalau tasbih kamu dipikir. Yo, ojo terus pun itu menghibur kita saja. Oh, 10.000, alhamdulillah ada 10.000. Hanya menghibur kita. Allah tidak butuh tasbih. Yang tasbih itu kita. Ketika kita tidak ada tasbih, bukan berarti kita harus berhenti pikir. Selawat, no positif wajah. Nanti akan nyampe pada janjinya Allah. Afkurku, ingatlah kepadaku. Aku akan ingat kepadamu. Akan ingatnya Allah kepada kita itu bukan hanya ingat saja, dengan pertolongannya, dengan janjinya, dengan perlindungannya, dengan jaminannya.
masuk kabeh. Ingat, maka disebut ingat Allah lebih besar daripada ingat kita kepada Allah. Kalau ingatnya kita hanya itu, dan ingatnya Allah kepada kita dengan segala bentuk anugerahnya diberikan kepada kita. Lek panjenengan lingkungan teni longgar, Pak inna dzalika moko setune mengkono tatarok obu selain boten menunggu longgar iku ya tau bisa medhot apa dzalika ka isiro medhot an wujudil muraqabati saking anane merhatekno Allah. Lek panjenengan menunggu longgar itu dapat memutus adanya perhatian kita kepada Allah lahu maring Allah. Bima ing dalam perkara wa kang utawi ma iku wa kang utawi Allah iku mukimuka wong kang jumenengake sira bihi ing dalem dapat memutus perhatian kita kepada Allah pada sesuatu yang Allah tetapkan kepada kita pada sesuatu minal saking biro-biro amal alati yo amal tatawassalu kang tutuk sapa sira biar lawan amal ilahi maring Allah dapat memutus amal yang menyebabkan kita sampai kepada Allah. Jangan menunggu longgar. Seingat-ingatnya aku sholat kesel, pikir sholat kesel ngalir ya. Aduh aku ngantuk, ya mau coba turun-turunan sampai ke sira. Kapan kerjone kalian pikir sakit aku kerja niat boleh rezeki Gusti Allah kangge nyukupi samone ibadah keluarga lan anak putu selama banyak kerja punya nilai ibadah diiling Allah dibimbing Allah kabeh diiling Allah dan kudu muni terus mulai awal ben niat aku kerja tak gawe samone ibadah keluarga lan anak putu boleh punya nilai di hadapan Allah. Nah, itu tentunya semua ini tidak semulus yang kita pikirkan. Ada ujian untuk menguji hati kita. Ikhlas enggak? Nalika delok wong terus lerek pun tak doa kita mikir masjid dari bayar delok wong. Ya wis tak masjid-masjidan. Ya kan agak nggih. Kan kita kata boten lek jenengan corona Allah dilem ndak masalah ndak soal ngaku corona Allah dilem yo ndak dilem yo seperti aku mumpung kartun Allah dete nggih lek jenengan mikir boleh dilem ndak berjumpa tenang orang kepada Allah no itu saja kok repot kata Gus Dur itu saja kok repot Gus Dur kan berarti Gus Dur itu buatan kan motor-motornya tulis jabatan apa yang harus dipertahankan di dunia ini kata Gus Dur tak ada jabatan yang dipertahankan masih ada di presiden Gus Dur tidak masalah kata Gus Dur karena bukan cita-cita bagi Gus Dur cita-citanya menjadi orang yang dekat dengan Allah itu sampai wafatnya sekarang manfaat kepada orang para Allah kan dimandi jauh harunas ampahu linas seapi-api wong sing berguna kepada orang lain sampai wafatil sani setengah kilo dari kanan kiri setengah kilo di sepanjang setengah kilo itu ada tuku, ada warung, ada tempat mandi, ada penginapan, ada toiletnya kira wong sing dikeimanan Gus Dur dalam arti lain berapa orang yang diberi lapangan kerja oleh Gus Dur ini boleh kan boleh daiso boleh lo daiso kayak wong kalau wafat wong macam barang sing duwe mobil nih sing bagian golek rombongan oleh kabeh niku manfaat sampai wafat wali koyo Nabi Saleh delok Gus Dur delok masyaallah awak urip kadang-kadang si urip wis medeni wong si urip pemane mati dadi jerampong ya urip medeni wong Gus Dur sampai Cino lo seneng kayak Hamid loh Cino senang awal-awalnya yang wafat Cino kata sing secara alir tidak boleh yang tidak Islam tidak boleh
saking senangnya datang dia hukum wali buatan ketika melihat orang jatuh ini betul amal di amal buatan wiridan toh orang jatuh langsung ditolong tidak takut karena Islam kok kafir tidak ngono Hindu Islam Pak NU Muhammadiyah NU Pak PKB P3 PKB Pak PKB Kustur Muhaimin Pak atau mati tak tinggal lakonnya api ada ngono langsung ya dan delok sopo nih makanya Kustur nang sopo ya api ya api tersisi api teman sampai wafat dirindukan oleh semua orang dirindukan dirindukan sopo ndak rindu nabi soleh kalau saya ndak kenal kepingin berdoa nabi soleh ndak tahu kenal ya hati mungkin di ngaji kita dimiliki oleh Allah hati kita dibuka tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bermanfaat di dunia wal akhirah Allahumma amin ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina tawbah tasilu kulla hawbah wasdur lana al-awradi wa aminir rahmati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma qadra wajuda manna la bihtisabi minna qadra wajuda manna la bihtisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada qassi subbi walhamdulillahi fil badri wa tanahi bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin